Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait cara mengalahkan rasa takut akan kegagalan. Salah satu faktor yang menghambat seseorang untuk bisa berkarya, memiliki kemajuan, mengembangkan diri itu adalah perasaan takut akan kegagalan. Nah, perasaan takut akan kegagalan ini akan membuat seseorang tidak berani mengambil yang namanya sebuah tindakan. Padahalnya, perasaan takut itu akan berdampak buruk pada diri atau pribadi seseorang. Perasaan takut gagal itu hadir karena ketidakmampuan seseorang memaknai yang namanya sebuah kegagalan tersebut. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan berdampak buruk pada pribadi seseorang tersebut. Sehingga hal ini harus segera diatasi. Perasaan takut akan kegagalan ini harus segera dihilangkan. Perasaan takut akan kegagalan ini harus segera dikalahkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengalahkan rasa takut akan kegagalan tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 cara mengalahkan rasa takut akan kegagalan. Cara yang pertama adalah berasumsi positif pada sebuah kegagalan. Nah, kegagalan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kita harus menanamkan asumsi positif pada yang namanya sebuah kegagalan, bahwa kegagalan itu adalah baik. Kegagalan itu adalah sebagai sebuah batu loncatan untuk menggapai sebuah kesuksesan. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, kegagalan itu bagi orang yang memiliki sudut pandang yang baik itu adalah hal yang baik. Karena kenapa? Karena dengan kegagalan mereka akan terus bisa belajar, mengevaluasi diri, memperbaiki hal-hal yang keliru sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi bagi orang yang berasumsi positif, bagi orang yang memiliki sudut pandang yang positif, kegagalan itu bukan hal yang negatif. Kegagalan itu justru hal yang baik. Karena semakin banyak kegagalan, maka semakin banyak pembelajaran yang dapat mereka dapatkan. Nah, semakin banyak pembelajaran yang mereka dapatkan, semakin baik persiapan untuk menghadapi hal yang sama di masa akan datang. Jadi kegagalan itu tergantung dari asumsi kita pada kegagalan tersebut. Jadi milikilah asumsi yang positif pada yang namanya sebuah kegagalan. Sehingga dengan kita memiliki asumsi yang positif pada sebuah kegagalan, kita tidak lagi merasa takut pada kegagalan tersebut. Kita tidak lagi merasa takut untuk bertindak. Karena kegagalan hal yang baik. Nah, kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan rasa takut akan kegagalan adalah bersedia menerima kritikan. Sebenarnya yang menakutkan itu adalah bukan kegagalannya, tapi apa perkataan orang pada kegagalan tersebut. Saya ulang, yang menakutkan itu adalah bukan kegagalannya, tapi yang menakutkannya itu adalah apa perkataan orang terhadap kegagalan tersebut. Nah, sehingga kita tidak perlu mendengarkan, tidak perlu memikirkan secara berlebihan apa kata orang terhadap kegagalan yang kita dapatkan. Mendengarkan kritik boleh. Kritik adalah sebagai sebuah pupuk bagi kita untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi biarkan orang mengkritik, jadikan itu sebagai sebuah saran, sebagai sebuah masukan untuk bagaimana kita memperbaiki hal-hal yang terjadi tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut untuk kedepannya lebih baik. Jadi intinya adalah bersedia menerima kritikan, tetapi jangan terlalu mendengarkan apa perkataan orang tersebut, apa perkataan yang negatif dari orang terhadap kegagalan yang kita dapatkan. Biarkan saja orang mau ngomong apa, orang mau berkata apa, silakan. Itu hak mereka. Hak kita adalah kita jadikan hal tersebut sebagai sebuah pupuk untuk kita bisa lebih baik lagi. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan rasa takut akan kegagalan adalah lakukan yang terbaik, sisanya serahkan kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia hanya bisa yang namanya berusaha dan berdoa. Untuk masalah hasil itu adalah urusan Tuhan. Jadi fokus kita adalah pada usaha dan doa. Lakukan yang terbaik, kerjakan semaksimal mungkin, persiapan yang matang, habis-habisan pada yang namanya usaha. Kemudian setelah selesai melakukan tersebut, entah itu gagal, entah itu sukses, entah itu berhasil atau gagal, kan biarkan. Karena
ada yang namanya istilah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi semakin baik usaha yang kita lakukan, semakin baik pula hasil yang akan kita dapatkan. Kita fokus pada itu saja. Nah, jadi intinya jangan kelola, jangan pendam, jangan pelihara rasa takut akan kegagalan. Karena semakin kita memendam, semakin kita memelihara yang namanya perasaan takut gagal, itu akan semakin menghambat diri kita untuk yang namanya sebuah kemajuan. Perasaan takut akan gagal itu hanya ada di imajinasi kita saja. Asumsikan itu hal yang positif, lawan lawan perasaan takut akan gagal tersebut, kembangkan diri kita, jadilah orang pribadi yang sukses, jadilah orang pribadi yang bermanfaat. Jadilah orang yang terus berkarya, hiraukan perkataan-perkataan orang tentang kegagalan kita. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.